Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Berjumpa lagi bersama Bu Anti dalam pembelajaran muatan yayasan untuk tema gunung 2 pekan ini. Yuk kita langsung saja teman-teman. Kita akan langsung kegiatan kita kali ini kita awali dengan berdoa ya, supaya apa yang kita lakukan menjadi berkah insya Allah. Yuk, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kefahaman dengan rahmat-Mu yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berdoa dengan khusyuk. Oke, kita akan awali pekan ini dengan kisah Nabi Nuh alaihi salam ya. Teman-teman ada yang sudah pernah mendengar kisah Nabi Nuh? Pernah ya, insya Allah ya. Waktu kelas A juga Ibu Guru sering menceritakannya. Dan hari ini Bu Anti akan mengulang kembali, mengingatkan kembali ya jika ada yang masih lupa kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh ini teman-teman adalah keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihi salam. Ya, Nabi Adam alaihi salam yaitu kakek moyang kita semua ya teman-teman. Nabi Nuh kemudian diutus kepada diutus untuk kaum yang menyembah berhala ya, kaum yang zalim teman-teman, kaum yang bebal itu tidak mau diingatkan. Nah, bahkan Nabi Nuh ini teman-teman usianya itu sampai mencapai 950 tahun dan selama itu pula beliau berdakwah kepada kaumnya, tetapi kaumnya hanya sedikit yang mau menyembah Allah. Ya, dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa kaum Nabi Nuh yang mau menjadi pengikut dan mau menyembah Allah itu hanya sekitar 80 orang, kurang lebih 80 orang teman-teman dari sekian banyaknya umatnya Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh terus berdakwah walaupun keadaan kaumnya itu kaum yang zalim, selalu menyakiti tetangganya ya, kemudian menyakiti orang-orang yang tidak mampu, orang-orang miskin yang tidak punya harta, menzalimi budak-budak mereka ya, pembantu-pembantu mereka, dan mereka berbangga dengan apa yang mereka punya. Nah, mereka tidak ingat bahwa apa yang mereka punya itu adalah milik Allah dan itu atas pemberian Allah. Nah teman-teman, selama beratus-ratus tahun Nabi Nuh terus saja berdakwah kepada kaumnya, bahkan kepada keluarganya sendiri. Keluarganya sendiri teman-teman tidak semuanya beriman ya. Nabi Nuh ini punya 4 anak. 4 anak ini tidak semua anaknya juga beriman. Mempunyai 2 istri, tapi istrinya pun tidak semuanya beriman. Ada 1 yang tidak beriman, yang lainnya beriman. Nah teman-teman, ketika Nabi Nuh sudah lelah terus-terusan berdakwah, tetapi masyarakatnya, kaumnya tidak mau mendengar, tidak mau menghentikan semua kezalimannya, semua kemusyrikannya ya, tidak mau, tetap mau menyembah berhala, dan dengan sombong mereka merasa bahwa mereka itu adalah orang-orang yang hebat ya, yang tidak perlu bantuan dari Allah ya. Akhirnya teman-teman Nabi Nuh berdoa kepada Allah ya Allah, berkeluh kesah kepada Allah, ya Allah, aku harus bagaimana lagi melihat kaumku seperti ini, tolong berikan petunjuk ya Allah. Nah kemudian teman-teman, dari doa-doa Nabi Nuh yang setiap hari dilantunkan kepada Allah, dipanjatkan kepada Allah, akhirnya Allah menjawab. Dalam Quran surah An-Nuh ini dari ayat 5 sampai 12, di situ teman-teman bisa membuka Al-Quran nanti, artinya di situ Allah menceritakan bahwa akan datang sebuah banjir yang besar yang akan menjadi azab bagi mereka. Dan Nabi Nuh akhirnya diperintahkan oleh Allah
diperintahkan oleh Allah untuk mengajak orang-orang yang menyembah Allah, orang-orang pengikut yang beriman kepada Allah untuk membuat sebuah bahtera yang besar. Bahtera itu apa, Bu Andi? Bahtera itu adalah sebuah kapal yang besar, yang kapal yang besar itu yang bisa diisi oleh manusia dan juga binatang-binatang, hewan-hewan ternak, ya teman-teman. Tapi anehnya Nabi Nuh itu diperintahkan membuat kapalnya di atas sebuah gunung, di atas sebuah bukit, teman-teman, di dataran yang tinggi. Nah, tapi Nabi Nuh tetap mengajak kaumnya, kemudian istiqomah membuat bahtera ya selama beberapa waktu. Dan ketika orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau menyembah Allah itu datang melihat ya, melewati Nabi Nuh dan kaumnya, Nabi Nuh ditertawakan, teman-teman. Apa yang Nuh lakukan? Nuh sudah gila. Masa membuat bahtera yang besar di atas sebuah gunung? Seperti itu, teman-teman. Tapi Nabi Nuh tidak mendengarkan perkataan mereka. Nabi Nuh beserta kaumnya terus berusaha untuk membuat sebuah bahtera sampai bahtera itu jadi. Nah, setelah jadi, teman-teman, bahtera itu tersimpan di atas sebuah gunung. Kemudian, teman-teman, Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk bersiap-siap karena Allah sudah memberikan tanda-tanda bahwa banjir bandang akan segera datang. Maka dikumpulkanlah orang-orang beriman, pengikut Nabi Nuh dan yang mau menyembah Allah, dan dikumpulkan juga binatang-binatang ternak, baik jantan maupun betina, dibawa, diangkut, dimasukkan ke dalam bahtera. Begitupun dengan binatang-binatang yang tadinya liar tapi sudah dijinakkan, diangkut juga masuk ke dalam bahtera, teman-teman. Jadi di kapal bahtera itu dibawa yang paling dasar itu binatang-binatang ternak. Kemudian di tingkat yang kedua itu untuk manusia, dan yang paling atas itu untuk burung-burung, hewan-hewan burung seperti itu. Nah, kemudian masuklah semua para pengikut Nabi Nuh beserta dengan binatang-binatang ternak. Lalu dengan izin Allah, banjir benar-benar datang, teman-teman. Banjir besar, hujan yang sangat lebat. Tiba-tiba atas izin Allah, air yang sangat banyak yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya datang, teman-teman. Nah, akhirnya kapal yang bahtera yang dibuat oleh Nabi Nuh pun berlayar, teman-teman. Nah, itu dia kenapa Allah menyuruh Nabi Nuh untuk membuat bahteranya di atas bukit, karena memang banjirnya bukan hanya banjir yang hanya semata kaki, hanya sepinggang, tidak, tapi akan menenggelamkan seluruh permukaan bumi. Nah, ketika Nabi Nuh berlayar, Nabi Nuh ingat ada anaknya yang belum ikut hadir, teman-teman, belum ikut ada di dalam perahu itu. Kemudian Nabi Nuh melihat, wah, wahai anakku, ayo ikut ayah, ayo naik, ayo. Tapi kamu harus beriman kepada Allah. Tapi anaknya tidak mau, teman-teman. Anaknya tidak mau. Tidak, aku akan lari ke atas bukit. Di sana aku tidak akan tenggelam. Tapi ternyata banjir yang datang pada kaum Nabi Nuh itu tidak hanya menenggelamkan lokasi yang Nabi Nuh ada di situ, tapi menenggelamkan seluruh bumi. Dan akhirnya tidak selamat, teman-teman. Orang-orang yang tidak beriman tidak ada yang selamat. Yang selamat hanyalah kaum Nabi Nuh yang ada di dalam bahtera. Sampai akhirnya selama beberapa waktu Nabi Nuh berlayar terus menjauhi tempat tinggalnya, dan Allah memerintahkan bumi untuk menyerap kembali air yang sudah menggenangi permukaan bumi. Akhirnya Nabi Nuh berlabuh atau tiba di sebuah gunung, ya. Nah, di sebuah gunung, kemudian di sana beliau beserta kaumnya memulai kehidupan baru bersama orang-orang beriman dan melahirkan keturunan-keturunan lainnya, ya. Masya Allah, teman-teman, tuh dari kisah yang Nabi Nuh tadi Bonti ceritakan, kita bisa mengambil pelajaran, teman-teman. Satu nih, Nabi Nuh mengajarkan kepada kita
bertawakal kepada Allah. Karena ketika naik, Nabi Nuh berkata, naiklah ke kapal dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuh. Ya. Kemudian hikmah yang lainnya, Nabi Nuh itu sabar ya teman-teman. Masya Allah, sabar beberapa ratus tahun berdakwah, tapi pengikutnya hanya sedikit, tapi Nabi Nuh tetap bersabar menghadapi kaumnya. Masya Allah ya. Oke, nanti teman-teman boleh menceritakan kembali kisah ini kepada ibu guru dan bisa mengambil hikmah lainnya ya. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih teman-teman sudah menyimak, dan kita lanjutkan. Hari ini kita akan belajar tentang hadis baru. Hadisnya adalah hadis malu sebagian dari iman. Malu sebagian dari iman. Iya betul. Jadi orang-orang yang beriman itu harus mempunyai malu, teman-teman. Terutama malu ketika berbuat keburukan ya. Malu ketika kita buang sampah sembarangan. Malu ketika kita berbuat tidak baik kepada orang lain. Malu ketika kita berbohong ya. Malu ketika kita berbuat maksiat. Masya Allah ya. Kita akan membacakan hadisnya bersama-sama ya teman-teman. Hadis malu sebagian dari iman. Al-haya'u minal imani. Sekali lagi. Al-haya'u minal imani. Artinya malu sebagian dari iman. Artinya malu sebagian dari iman. Alhamdulillah, barakallah. Nanti dihafalkan kembali ya, disimak kembali video dari Buanti ini. Kemudian kita akan mengulang kembali, murojaah kembali doa menjenguk orang sakit. Bagaimana doanya? Allahumma Rabban nasi adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yugodiru saqaman wala alaman. Oke, teman-teman sudah hafal, di murojaah kembali ya. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan doa i'tidal. Oke, i'tidal itu bagaimana teman-teman gerakannya? Gerakan dari ruku, bangkit dari ruku itu namanya i'tidal. Bagaimana doanya? Kita dari ruku dulu ya, siap? Bacaan dari ruku, kemudian bangkit. Sami Allahu liman hamidah. Bagaimana doanya? Rabbana walakal hamdu. Sekali lagi. Rabbana walakal hamdu. Artinya, wahai Rob kami dan segala puji hanya bagimu. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallah teman-teman. Nanti teman-teman silahkan bersama ayah bunda di rumah, silahkan ulang kembali videonya, kemudian disimak dengan baik setiap hari, kemudian dihafalkan, dan yang lebih penting teman-teman bisa mengamalkannya dengan baik dan istiqomah ya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap menjaga kesehatan, tetap berlomba-lomba dalam kebaikan, tetap semangat untuk menuntut ilmu. Semoga Allah mudahkan teman-teman dalam segala sesuatunya. Ayah bunda juga, ibu guru ucapkan terima kasih. Semoga tetap sehat dalam keadaan terbaik dan penjagaan Allah. Ya, kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Akhir kata dari Bu Anti, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.